Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi statistik tentang angka baku dan koefisien variasi. Angka baku atau nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai data dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Angka baku disebut juga dengan Z-score dan dilambangkan dengan huruf Z. Angka baku digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Adapun rumus angka baku yaitu Z sama dengan XI. X itu adalah nilai dikurangi rata-rata dibagi oleh S. Jadi cari dulu rata-ratanya, baru kalian kurangi nilai satu persatu dengan rata-rata yang sudah kalian cari tadi. Contohnya, diketahui data tunggal 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Misalnya kita ingin menentukan angka baku dari datum 2 dan 7. Nah, untuk mencari angka baku, kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata dan simpangan bakunya. Kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan atau mencari nilai simpangan baku. Masih ingat kan rumusnya? Ya, baik. Kita cari dulu rata-ratanya, kita jumlahkan seluruh data yang ada, mulai dari 2 ditambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 4 ditambah 5, kemudian dibagi oleh 6. Jumlah tadi 36 dibagi 6, maka rata-ratanya adalah 6. Kemudian dengan menggunakan rumus simpangan baku, yaitu akar dari 1 per N atau jumlah dari XI dikurangi X bar kuadrat dibagi oleh banyaknya data. XI-nya atau nilai pertama 2 dikurangi rata-rata 6, kemudian dikuadratkan, ditambah 7 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 8 dikurangi 6 dikuadratkan, dan 10 kurangi 6 dikuadratkan, tambah 4 dikurangi 6 dikuadratkan, dan 5 dikurangi 6 dikuadratkan dibagi oleh 6, dimana 6 itu adalah banyaknya data tadi. Setelah dicari hasil dari kuadrat tadi, akan mendapatkan 2 dikurangi 6 kan 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kemudian 1 dari mana? Dari 7 dikurangi 6 kuadrat sama dengan 1, tetap. Kemudian 8 dikurangi 6, 8 dikurangi 6 kan 2 tuh, 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian 10 dikurangi 6, 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kemudian 4 dikurangi 6, min 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian 5 dikurangi 6 dikuadratkan, min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Kita jumlahkan ini data seluruhnya, 16 tambah 1, 17 tambah 4, 21, 21 tambah 16, 37, 37 tambah 4, 41, 41 tambah 1, 42, 42 bagi 6, hasilnya adalah 7. Karena ini berada di dalam tanda akar, maka hasilnya adalah akar 7. Jadi angka baku dari datum 2 yaitu dengan menggunakan rumus Z tadi, maka Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S, atau setiap nilai dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku, hasilnya adalah 2 dikurangi 6 dibagi akar 7, maka sama dengan min 4 akar 7. Angka baku dari datum 7 yaitu Z sama dengan XI dikurangi X bar. XI-nya adalah 7 dikurangi X bar-nya itu sama dengan 6, maka 7 dikurangi 6 1. Berarti di sini hasil akhirnya adalah 1 per akar 7.
Contoh yang kedua, gaji Ratna yang bekerja pada suatu perusahaan adalah Rp2.550.000 per bulan. Angka baku gaji Ratna adalah 16. Dan simpangan baku gaji karyawan perusahaan tersebut Rp25.000. Tentukan rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita simpulkan dulu apa yang diketahui dari soal tadi. Gaji Ratna di sini merupakan XI atau nilainya. Kemudian angka bakunya adalah Z, ya, itu sama dengan Rp25.000. Maka hasil akhirnya adalah rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut adalah Rp2.550.000 dikurangi Rp400.000 sama dengan Rp2.150.000. Itulah rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut. Contoh 3, Dina mendapat nilai PPKN sama dengan 80 dan matematik 55. Rata-rata nilai simpangan baku PPKN berturut-turut adalah 70 dan 8. Sedangkan rata-rata nilai dan simpangan baku matematik berturut-turut 50 dan 2,5. Mana yang lebih baik, nilai PPKN atau nilai matematik yang diperoleh Dina? Nah, untuk menjawab soal ini, kita kelompokkan dulu apa yang diketahuinya. Yang pertama, mendapat nilai PPKN berarti XI. XI itu adalah 80. Ya. Kemudian rata-ratanya itu untuk PPKN 70, maka di sini 80 dikurangi 70 dan simpangan bakunya 8 sehingga angka bakunya adalah 1,25. Kemudian yang kedua, untuk angka baku nilai matematik. Diketahui di sini nilai matematiknya adalah 55, kemudian rata-ratanya adalah 50 sini dan simpangan bakunya adalah 2,5. Maka di sini hasil akhirnya 55 dikurangi 50 dibagi 2,5 sama dengan 2. Nah, dari angka baku kedua nilai tersebut, angka baku nilai matematik lebih besar dari angka baku PPKN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai matematik itu lebih baik dari nilai PPKN yang diperoleh oleh Dina. Berikutnya, koefisien variasi biasa disingkat oleh KV. Di sini secara umum rumusnya adalah S itu adalah simpangan baku dibagi X bar itu adalah rata-rata dikali 100%. Adapun definisi simpangan baku itu adalah perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata nilai suatu data yang dinyatakan dalam persentase. Jadi koefisien variasi digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Semakin kecil koefisien variasi, semakin seragam atau homogen data dan semakin baik data tersebut. Sehingga besar nilai koefisien variasi, semakin tidak seragam atau heterogen data dan semakin kurang baik data tersebut. Contoh, TV LED merek A memiliki rata-rata waktu hidup selama 87.600 jam dengan simpangan bakunya 2.190 jam. Sedangkan TV LED merek B memiliki rata-rata waktu hidup selama 105.120 jam dengan simpangan baku 5.256 jam. TV mana yang lebih baik? Nah, kita cari satu persatu di sini. Pertama, koefisien variasi TV untuk merek A. Tadi diketahui simpangan bakunya adalah 2.190. Kemudian rata-ratanya
kita masukkan 87.600 ini kali 100%, maka hasilnya adalah 2,5%. Nah, untuk koefisien variasi TV LED merek B yaitu simpangan bakunya 5.256 dibagi simpangan A, di sini rata-ratanya 105.120 jam dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 5%. Nah, dari perhitungan koefisien variasi TV LED merek A lebih baik dari TV LED merek B, karena KV atau koefisien variasi TV LED merek A lebih kecil dari koefisien variasi TV LED merek B. Contoh yang kelima, suatu data memiliki simpangan baku 6,0. Jika koefisien variasinya 0,8%, tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tinggal masukkan saja ya apa yang diketahui dari soal tadi. Yang pertama, simpangan baku itu berarti S. Kita masukkan di sini. S-nya itu 6,0. Kemudian koefisien variasinya itu 8%, berarti dibagi 0,8% kali 100, sehingga hasilnya adalah 750, itu rata-ratanya. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kalian terima dengan baik. Untuk hari ini bercukupkan, terima kasih.